Saudara-saudara, kita akan merenungkan satu peristiwa yang sangat penting, yakni makna kematian bagi kita orang percaya. Aku telah mempersiapkannya sepanjang hidupku. Namanya adalah Suster Rosemary Smith, OSF. Ia adalah seorang pensiunan biarawati Fransiskan yang tinggal tidak jauh dari rumahnya tempat saya dan suami saya tinggal. Di usianya sudah 36 tahun itu, ia masih sangat aktif dalam kegiatan pelayanannya sebagai seorang biarawati. Ia mengajar katekisasi, memimpin kor anak-anak di gereja, dan mengajar anak-anak homeschool, dan ia selalu bersemangat memberitakan Kristus. Sekitar sebulan yang lalu kami mendengar kabar bahwa ia mengalami serangan aortic aneurysm, yaitu pembengkakan pembuluh aorta yang dapat berisiko pecah. Jika itu terjadi, maka ia dapat meninggal seketika. Hari itu seharusnya kami berencana makan siang bersama, namun kami malah menerima telepon bahwa Suster Rosemary sedang dari ke rumah sakit. Sore harinya kami besok ke rumah sakit dan melihat Suster Rosemary terbaring dengan selang infus menembus tangannya. Ia mengatakan bahwa ada kemungkinan ia akan dioperasi. Walaupun kemungkinan berhasil sangat tipis mengingat usia yang sangat lanjut. Namun tanpa operasi pun keadaan juga tidak semakin parah. Sudah sangat parah. Cepat atau lambat pembuluh aorta itu akan pecah. Mendengar hal itu kami sangat sedih. Membayangkan bahwa malam itu mungkin ada pertemuan kami yang terakhir dengannya di dunia ini. Akhirnya kami bersama berdoa devosi kerahiman ilahi. Saya mau balas kasih Tuhan kepadanya. Di akhir kunjungan kami, ia berkata dengan ceria seperti biasa, "Don't worry, I've been living my whole life preparing for death that I may see Jesus. Perhaps this is my time and I'm ready." Jangan khawatir, sepanjang hidupku aku telah mempersiapkan diri untuk mati agar aku dapat melihat Yesus. Mungkin ini saatnya bagiku dan aku sudah siap. Atas kemurahan dan mujizat Tuhan, ternyata operasi yang dilakukan terhadap Suster Rosemary berhasil. Ia masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan atau diberi extra time untuk melayani Tuhan. Menurut Suster Rosemary, namun perkataannya menjelang operasi itu sungguh membekas di hati saya. Ya, seharusnya memang kita hidup seperti Suster Rosemary, yaitu hidup memberikan diri kepada Tuhan dan sesama, dan dengan demikian mempersiapkan diri untuk kematian kita, di mana kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus yang mengasihi kita dan yang kita kasihi. Sudahkah kita berpikir tentang kematian? Mungkin tak banyak dari antara kita yang senang berpikir tentang kematian. Perkataan kematian dapat membawa pikiran kita kepada liang kubur, atau tubuh kita akan membusuk dan berubah menjadi abu ataupun debu tanah. Melalui kematian dipenuhi dari firman Allah itu. Sebab engkau akan kembali menjadi debu. Hidup kita memang semata-mata adalah karunia Tuhan. Tuhanlah yang membentuk kita manusia dan memberikan nafas kehidupan kepada kita. Dalam kehidupan ini kita bertumbuh, berjuang dalam suka dan duka. Namun semua ada waktunya, semua ada akhirnya. Nafas akan berhenti, umur kita tergenapi. Segalanya akan habis. Barang apapun yang kita punya di dunia ini, tak ada satupun yang dapat kita bawa. Semuanya berakhir. Hanya jiwa kita saja yang masih hidup dan menghadap kepada Tuhan, membawa iman, pengharapan dan kasih. Jika kita merenung ke semua ini, tentu kita akan lebih bijaksana dalam menghadapi dan mengisi kehidupan. Sebab kita akan dapat melihat mana yang penting bagi kehidupan kita selanjutnya di surga dan mana yang tidak. Kita akan menjadi bijaksana menggunakan waktu yang ada untuk semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan. Sebab dialah yang akan kita jumpai setelah kehidupan ini. Dialah yang merupakan segala-galanya bagi kita dan yang menjadi sumber dan puncak kebanggaan kita
yang sejati dan kekal selamanya. Dasar kitab suci. Kitab suci mengisahkan kepada kita mengapa sampai kita mengalami kematian dan bagaimana seharusnya kita menyikapi seorang beriman. 1. Manusia mati karena dosa dan tak seorang pun yang dapat berkuasa atas hari kematian. Dari kisah Adam dan Hawa kita ketahui bahwa manusia mati karena dosa pertama yang dilakukan. Menurut kisah para Rasul Paulus, upah dosa adalah maut. Semua orang yang berdosa pada akhirnya akan mati dan tak ada seorang pun yang berkuasa atas hari kematian. Maka kita melihat banyak contoh di dalam kitab suci bagaimana dosa, terutama dosa menghujat Tuhan, memimpin seorang kepada maut, seperti yang banyak contoh dalam perjanjian lama. Atau mungkin yang paling jelas dalam perjanjian baru adalah kematian Judas dan Herodes. Dosa inilah yang memisahkan kita kepada Allah, dengan Allah. 2. Kematian Kristus membuka pintu perdamaian antara kita dan Allah. Dan oleh kurban Kristus kita dapat memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Ketika kita masih berdosa dan menjadi seteru Allah, Kristus wafat bagi kita untuk mendamaikan kita dengan Allah, sehingga oleh darahnya kita dibenarkan. Maka oleh Adam kita manusia jatuh dalam dosa, sedangkan oleh Kristus kita memperoleh hidup yang kekal. Oleh ketaatan Adam kita semua jatuh dalam dosa, namun oleh ketaatan Yesus kita semua dibenarkan. Kita menerima rahmat kehidupan kekal pada saat kita dibaptis di dalam kematian Kristus dan untuk dibangkitkan bersama dengan Dia dan memiliki kehidupan yang baru bersama Dia. 3. Kematian itu dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus dari kematian menjadi bukti bahwa kematian tidak berkuasa atas dirinya. Ketika tubuh kita yang fana ini mengenakan Kristus, maka maut telah ditelan dan kemenangan. Dan kebangkitan Kristus dari kematian, Ia mengalahkan belenggu dosa dan maut, sehingga bahkan kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Oleh jasa Kristus ini, maka ketika tubuh kita mati, artinya kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar. Allah telah menyediakan tempat kediaman di surga yang kekal. 4. Atas jasa Kristus itu, maka bagi orang percaya kematian adalah seperti tertidur. Sebab kita mempunyai pengharapan dan kebangkitan dan hidup yang kekal. Dengan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, maka Roh Kudus itulah yang telah membangkitkan Yesus dari kematian, akan juga membangkitkan kita. Maka dengan demikian kita yang mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Pada akhirnya kita yang telah meninggal dalam Kristus akan bangkitkan oleh Kristus, seperti Kristus bangkit dari kematiannya. Kebangkitan badan ini akan terjadi di akhir zaman saat Kristus turun dari surga sangkakala. 5. Namun demikian, sebelum kita memperoleh hidup kekal, segera setelah kematian kita akan diadili. Seperti yang kita ketahui dari kisah Lazarus dan orang kaya yang setelah kematian mereka, kita mengetahui bahwa Yesus manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sudah itu dihakimi. Pada saat inilah kita diminta untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita dan akan diadili dengan segala perbuatan kita. Lalu jika kita menerima akibat dari keputusan ini, inilah yang disebut pengadilan khusus. Sedangkan pada akhir dunia nanti kita akan kembali diadili dan dihadapkan semua makhluk, dan segala perbuatan baik dan jahat akan dinyatakan. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak akan ada sesuatu rahasia yang tidak diketahui dan diumumkan. Pada saat itu seluruh bangsa akan dikumpulkan di hadapan takhta Kristus, dan
Dia akan mengadili semua orang yang akan baik, dipisahkan dengan yang jahat seperti memisahkan domba dan kambing. Pengadilan ini merupakan semacam pengumuman hasil pengadilan khusus setiap orang di hadapan segala makhluk. Inilah yang disebut pengadilan umum terakhir. Hasil ini pengadilan umum ini akan memberikan pengharapan ataupun penghukuman terhadap jiwa dan badan. Selanjutnya tentang pengadilan khusus dan umum. 6. Kematian juga dapat berarti secara rohani karena dosa, dan kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan untuk kehidupan kita secara rohani. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita telah mati secara rohani karena pelanggaran kita, namun kemudian dihidupkan kembali secara Allah mengampuni kita. Sudah Allah mengampuni kita. Kita adalah orang-orang yang dahulu mati karena dosa, tetapi sekarang hidup oleh Allah, sehingga perlu menyerahkan anggota tubuh kita kepada Allah. Kita tidak selayaknya hidup menurut keinginan daging, bermewah dan berkelebihan. Karena jika demikian artinya kita sudah mati selagi masih hidup. Dan dari keadaan seperti inilah kita semua harus bangkit untuk mengikuti terang Kristus. 7. Kematian terhadap diri sendiri adalah jalan menuju kekudusan. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita agar kita mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita, agar kita dapat hidup sebagai manusia baru. Dengan hidup sebagai manusia baru, kita mempunyai Kristus yang menjadi pusat hidup kita, sehingga kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Dan hidup bagi Kristus dan hidup dalam Kristus ini adalah kekudusan, di mana kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan dan sesama. 8. Jika kita hidup dalam Kristus, maka kematian adalah suatu keuntungan. Karena jika kita hidup menurut perintahnya, maka kita akan hidup untuk Kristus. Bagi umat beriman, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, dan juga tidak mati untuk diri kita sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan, maka dengan selalu kita tinggal dalam Dia, tidak menjadi soal apakah kita hidup atau mati. Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena melalui kematian kita pergi untuk bertemu dengan Kristus dan diam bersama-sama dengan Dia. Pada saat itulah kita melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Maka dalam arti kehidupan kekal ini, maka dapat dikatakan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. 9. Kematian orang dikasih Tuhan berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihnya. Jiwa orang-orang benar ada dalam tangan Allah dan tidak ada siksaan yang memimpin mereka. Walau demikian, walau kematian mereka nampak sebagai malapetaka menurut pandangan orang bodoh, namun mereka sungguhnya berada dalam ketentraman. Sebab kasih setia Tuhan dan belas kasihannya menjadi bagian orang-orang pilihannya. 10. Yesus berpesan agar kita tidak takut menghadapi kematian. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke suatu tempat untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Menurut Bapak Gereja 1. Santo Clemens dari Roma, ketika kita masih di dunia, mari kita bertobat dan mati, sehingga kita dapat diselamatkan. Sebab setelah kita meninggal dunia ini, kita tidak dapat mengaku dosa atau bertobat lagi. 2. Santo Ignatius dari Antioquia, lebih baiklah bagiku untuk mati karena Kristus daripada hidup sebagai raja atas segala ujung bumi. Aku mencari Dia yang wafat untuk kita. Aku menghendaki Dia yang bangkit demi kita. Tertullian, kematian mengacu pada sesuatu yang kehilangan prinsip vital yang membuatnya hidup. Maka
tubuh yang kehilangan hidup ini akan menjadi mati. Karena tubuh kita telah mati dalam Adam, maka tubuh kita akan dibuat hidup dalam Kristus. Aprates. Ketika manusia meninggal dunia, hakim itu Kristus akan duduk dan buku kehidupan akan dibuka. Dan perbuatan baik dan buruk akan dibacakan. Maka mereka yang berbuat baik akan menerima penghargaan, dan mereka yang melakukan perbuatan jahat akan menerima hukuman dan dari hakim yang adil. 5. Santo Agustinus, setelah meninggalkan tubuh, jiwa diadili. Sebelum ia diadil pada para penyakit, saat tubuh dibangkitkan bersatu dengan jiwa itu. Santo Teresa Avila, aku ingin melihat Tuhan, dan untuk melihatnya aku harus mati. Santa Teresa dari Lisieux, aku tidak mati, aku masuk kehidupan. Pengajaran Gereja Katolik tentang kematian, KGK 1006. Dan untuk mereka yang mati dalam rahmat Kristus, kematian adalah keikutsertaan dalam kematian Kristus, supaya dapat juga mengambil bagian dalam kebangkitannya. KGK 1007-1013. Kematian adalah akhir dari kehidupan dunia ini. Kematian adalah akhir dari sejarah manusia dunia ini. KGK 1008. Kematian adalah konsekuensi dari dosa. Kematian telah masuk dalam dunia karena manusia telah berdosa. KGK 1009. Kematian diubah oleh Kristus. Ketaatan Yesus telah mengubah kutukan menjadi berkat. KGK 1010. Oleh Kristus, kematian Kristen mempunyai arti positif. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Benar perkataan ini, jika kita mati dan hidup dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. KGK 1011. Dalam kematian Allah memanggil manusia kepada dirinya. Karena itu, seperti Paulus, warga Kristen merindukan kematian. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Dan ia dapat mengubah kematian menjadi perbuatan, ketaatan dan cinta kepada Bapa, sesuai dengan cinta Kristus. Oke, sekian dan terima kasih.